Jesus, you're the God who reigns. The vision that we see, the mission that we reach. FGBMFI, FBBMFI. The vision that we see, the mission we reach. Saat ini kita masuk kembali dalam SOTV session ke-9, yaitu buku The Divine Life dari Pak Demos, yang merupakan buku yang terakhir ya, yang ditulis oleh Pak Demos dan berdasarkan pewahyuan yang beliau dapatkan. Dan kita tahu pesan terakhir dari seseorang itu sangat penting maknanya, dan lebih-lebih pewahyuan yang diperoleh dari The Divine Life itu. Kita akan masuk dalam doa pembuka. Apakah Brother Lukman sudah hadir? Ada, Brother Sandy. Tapi I don't switch on the video ya. Ya, go ahead. Okay. Tadi diingatkan Brother John, menyampaikan sesuatu. Saya ingin sebelum berdoa, saya hanya mau ingatkan firman Tuhan, tanpa perbuatan adalah mati. Saya ambil dari Yakobus 2. Tidak bisakah kamu melihat bahwa iman tanpa perbuatan baik tidak ada gunanya? Anda lihat iman dan tindakannya bekerja sama. Tindakannya membuat imannya lengkap. Jadi Anda lihat, kita diperlihatkan benar kepada Tuhan oleh apa yang kita lakukan, bukan hanya dengan iman. Anda melihat bahwa imannya bekerja sama dengan karya-karyanya, dan sebagai hasil dari perbuatan itu, imannya selesai, mencapai kedewasaannya ketika ia mengungkapkan imannya melalui ketaatan. Anda melihat bahwa orang percaya dibenarkan oleh perbuatan dan bukan oleh iman saja, yaitu dengan tindakan ketaatan. Orang percaya yang dilahirkan kembali mengungkapkan imannya. Teman-teman, di SOTV kita diajarkan juga selama ini mengenai kalau FCBH firman Tuhan dengan perbuatannya, di SOTV di mana kita belajar dari firman Tuhan, Yesus Kristus dan murid-muridnya melakukan tindakan kasih, mengajar, berdoa, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, memberitakan keselamatan, kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus juga memberi dan memberi orang makan banyak. Lakukanlah bagian Tuhan, Tuhan mampukan kita untuk lakukan kasih ini karena anugerahnya, karena kuasanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Kau mengajar kami di SOTV Tuhan untuk menjadi pendengar firman dan juga pelaku firman ya Tuhan, di dalam kuasa, kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar lebih dalam lagi ya Tuhan, melalui teman-teman ya Tuhan yang hari ini akan membawa Tuhan, akan sharing, akan bersaksi ya Tuhan, kesaksian yang luar biasa Tuhan. Kami mau belajar, kami mau duduk diam, dan biarlah firman itu hidup bukan hanya di Zoom ini Tuhan, tapi juga dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan, Brother Sandy. Thank you atas doa pembukanya. Thank you, brother. Yes. Sekarang kita akan mulai, sebelum kita mulai dalam seri rangkaian testimoni, sebelum kita mulai dalam session testimoni atau insight, maka kita akan masuk dalam lagu Mas FGBMFI. Pak Handoko siap? Silakan. Berjumpa pujian, ketopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGBMFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGBMFI.
Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. In divisi kami, in divisi kami, MGBMFI. Ini misi kami, MGBMFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. FGB man, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB man. A new mindset, new habit, new new season. Baik, kita akan masuk. Sebelum kita masuk, kembali sedikit housekeeping rules, yaitu nanti kalau ada pertanyaan pada saat pemateri berbicara, silahkan pertanyaan itu ditulis dalam bentuk chat, mungkin ditujukan ke Ibu Yerika atau ke Pak John Tobelson. Nanti akan bisa dijawab, atau juga nanti saya akan buka dan berikan kesempatan untuk open mic. Dan kita akan masuk di dalam testimoni pertama, yaitu insight yang didapat dari pembacaan buku The Divine Life, atau bagaimana menjalankan homework terkait dengan kasih mula-mula atau intimacy with Christ. Kami mengundang Pak Sanggam Simanjuntak di DTNT Jabar 5 untuk menyampaikan testimoninya. Pak Sanggam, silakan. Dipersilakan, Pak. Terima kasih, Pak Sandy. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Salam kenal, saya Sanggam. Saya di DTNT di Jabar 5. Luar biasa ya, kita ini diperlengkapi dengan buku-buku demos gitu ya. Saya terkesan sekali baca buku demos ini, yang Divine Life ini, hidup yang ilahi. Di page 102 itu menjelaskan bagaimana, ingatlah, kesaksian kita tidak akan menghasilkan apapun tanpa Dia, yaitu Roh Kudus ya. Jadi kita kesaksian itu gak akan menghasilkan apa-apa kalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Karena memang Tuhan itu tidak menghendaki kesaksian dari manusia, tetapi kesaksian karena Roh Kudus saja ya, karena Tuhan itu tahu apa yang ada di hati manusia. Luar biasa ya. Awal tahun 2000-an gitu, saya sungguh-sungguh berdoa gitu, minta supaya bisa dipenuhi Roh Kudus ini, untuk bisa berjalan bersama-sama dengan kuasa dan inspirasi Roh Kudus. Karena saya melihat bagaimana karunia Roh Kudus ini bekerja luar biasa ya bagi anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Saya sungguh-sungguh berdoa untuk bisa dipenuhi Roh Kudus ini. Nah, dalam suatu hari saya berdoa sungguh-sungguh, saya minta Tuhan, saya haus, saya perlu akan Roh Kudus-Mu, saya minta Roh Kudus, saya penuhkan Roh Kudus gitu ya. Dan dalam satu doa itu saya diberikan suatu vision gitu, ada satu sinar yang sedemikian besarnya, saya lihat itu mungkin suatu penglihatan gitu ya. Kemudian dari situ Tuhan memberikan karunia kepada saya untuk mulai berbahasa-bahasa roh. Nah, sejak dari proses itu Roh Kudus itu mengajarkan, mendidik saya bagaimana paradigma saya juga berubah, yang tadinya berpikir secara fokus kepada kehidupan yang jasmani, tapi kemudian berfokus kepada kehidupan yang rohani. Bagaimana Roh Kudus juga mengajarkan menilai segala sesuatunya dengan ukuran-ukuran yang rohani, baik itu mengenai berkat, baik itu mengenai kekayaan, baik itu arisan atau pergaulan, gitu ya. Tetapi itu juga tidak
tidak apa namanya tidak berjalan seketika itu. Ini ada satu proses gitu. Tetapi yang menarik juga di buku Demos ini, di page 24 itu Tuhan mengajarkan, Demos itu menceritakan bagaimana apa namanya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus, itu adalah Mesias, penyelamat, penebus kita, penasehat ajaib. Itu adalah semua sifat-sifat Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang apa namanya yang menjadi terang di dalam kehidupan kita, menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Diawali dengan buku seperti itu. Saya paham karena mungkin memang Demos atau Roh Kudus ingin mengajarkan kita akan sesuatu tentang Allah kita yang besar, itu mengenal sifat-sifat Allah atau atribut Allah. Di saat itu saya memang di tahun-tahun 2000 itu, awal itu saya memang orangnya senang sekali dengan belajar gitu ya. Setelah saya menyelesaikan studi S1 saya di teknologi makanan, saya memang bercita-cita ingin menjadi pengusaha, bukan pekerja. Setelah itu saya coba menambah lagi pengetahuan saya di bidang bisnis gitu, satu tingkat lebih higher lagi. Kemudian setelah saya selesai menyelesaikan tingkatan itu, kemudian saya coba mengelola satu usaha, tapi nggak berhenti di situ. Saya juga coba melanjutkan level yang lebih tinggi lagi. Di tengah-tengah proses itu kok saya berpikir gitu ya, saya tahu ini adalah Roh Kudus. Kok saya itu belajar tentang sesuatu yang cuman buat hidup di bumi. Oleh karena itu ada suatu apa namanya perasaan yang mengganggu di dalam hati saya, sehingga saya harus ambil haluan yang lain gitu ya, sehingga saya mengambil keputusan untuk mengenal, untuk mencari atau mempelajari Allah itu, mempelajari Yesus itu. Kemudian saya ambil keputusan untuk mendaftar di salah satu sekolah teologi dan belajar di situ. Selama dari proses belajar itu memang banyak sharing dari teman-teman, dari hamba Tuhan, dari dosen-dosen pengajar itu yang memperlengkapi, memperkuat kehidupan, pemahaman saya tentang Allah, yang pengenalan saya tentang Allah yang hidup itu. Tetapi semua ini adalah sebuah proses. Di tengah-tengah saya sedang asik-asiknya belajar tentang Allah, belajar tentang Kristus, di mana usaha saya terus tumbuh berkembang. Saya mulai dari zero gitu ya, mulai dari kecil, mulai dari dagangin barang orang, kemudian bertahap Tuhan percayakan untuk menjadi produsen. Setelah saya Tuhan izinkan jadi produsen, kemudian saya juga Tuhan izinkan menjadi importir. Kemudian setelah jadi importir selama kurang lebih 10 sampai 15 tahun, kemudian saya juga dipercaya Tuhan, diajarkan Tuhan untuk menjadi eksportir gitu ya, eksportir. Di mana saya mulai sibuk gitu, mulai sibuk kemana-mana untuk membuka kantor. Nah, di tengah-tengah kesibukan saya 10 tahun lalu terjadi turbulen, badai di perusahaan saya itu. Kesibukan saya membuat saya lengah, ada terjadi kolaborasi antara direktur keuangan saya sama orang bank itu membobol keuangan perusahaan gitu. Ini yang membuat saya agak sedikit kelimpungan dan bingung. Sedikit, memang benar-benar kelimpungan gitu ya, 10 tahun lalu gitu ya. Jadi dengan kesepakatan bersama itu membobol keuangan perusahaan yang saya rasa cukup besar. Setelah saya bicara pada saat bicara sama bagian keuangan, kami hitung-hitung ternyata cukup besar, hampir 2 juta US lah kurang lebih kalau nggak salah. Nah, di situ saya stres sekali. Saya mengalami sakit kepala yang luar biasa berhari-hari, bahkan perasaan saya, dada saya sering gemeteran gitu ya. Saya nggak bisa bayar gaji karyawan, nggak bisa bayar THR. Saya punya sisa fasilitas tapi nggak bisa diapa-apain karena di freeze sama bank waktu itu ya. Akhirnya turbulen ini membuat saya kehilangan sukacita. Di saat saya belajar untuk untuk mencari Tuhan, tapi justru hal ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi saya tahu Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Roh Kudus terus memimpin, menuntun saya.
Di saat-saat yang seperti itu, di saat-saat yang sulit, di mana stres, kadang-kadang saya berpikir bagaimana untuk melihat gitu anak-anak kecil yang masih bisa tertawa, masih bisa bercanda, begitu saya sudah kehilangan yang rasa untuk ketawa, rasa untuk bercanda seperti itu. Tetapi di tengah-tengah seperti itu saya tahu Allah Roh Kudus ingin mengajarkan sesuatu kepada saya. Apa yang saya pahami, Roh Kudus ingin mengajarkan bagaimana untuk mengalaminya. Tadi sifat-sifat Allah yang besar tadi ya. Tuhan Roh Kudus mengingatkan bahwa hidup kita itu tidak tergantung oleh kekayaan kita. Dia bilang begitu ya. Sekalipun seseorang itu berlimpah-limpah hartanya, tetapi sebenarnya hidup itu tidak tergantung kepada kekayaan itu. Terus proses itu Tuhan ajarkan bagaimana saya merubah mindset saya, pola pikir saya yang tadinya berpikir bahwa segala sesuatunya untuk hidup di bumi ini, untuk kehidupan yang nyaman di bumi ini, tapi enggak. Roh Kudus mengajarkan untuk bahwa kehidupan kekal itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kaya pun kita, miskin pun kita, itu tidak mempengaruhi kehidupan kekal kita. Luar biasa ya, terus hari day by day saya mulai merasakan bagaimana saya dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan perlahan-lahan. Saya juga dalam kebimbangan antara tarik ulur, antara keinginan daging sama keinginan roh ini. Apakah saya memproses ini orang-orang yang berperilaku ini, karena kebetulan direktur keuangannya ada keluarga sendiri, adik sendiri. Kalau ini diproses secara legal, maka yang bermasalah adalah orang tua. Kalau diproses secara legal, ini bermasalah hubungan antara keturunan saya sama keturunan dari adik saya gitu ya, dan nggak akan pernah bisa ketemu gitu. Nah ini yang membuat pusing, tetapi Roh Kudus terus menyertai. Dan luar biasa ya, di buku itu, di buku Demos juga mengingatkan ya, di page 95 itu dia mengatakan biarkanlah kegagalan dan dosa Anda, tetapi kegagalan dan dosa itu tidak untuk mematahkan semangat Anda, tapi justru akan mendorong Anda untuk terus mencari lebih jauh, mencari lebih jauh. Dan saya menyadari rupanya Roh Kudus lewat proses ini mengajarkan bagaimana saya untuk mencari dia lebih dan lebih lagi, lebih dalam memahami kehendaknya, lebih jauh lagi. Di FGB ini luar biasa ya, teman-teman saling menguatkan juga ya, lewat kesaksian kawan-kawan, sehingga dalam proses apapun, kesulitan apapun, kita terus untuk bersandar, berpegang, mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran kita. Jadi saya lewatin waktu perlahan-lahan 1-2 tahun saya bisa melupakan proses ini, tetapi yang paling sulit istri saya. Istri saya itu perlu waktu kurang lebih 5 tahun untuk bisa melupakan, untuk bisa melewati situasi-situasi yang sulit seperti ini ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan pelajaran yang banyak, memberikan pengertian yang banyak bahwa baik atau tidak baik keadaan kita adalah suatu proses. Diajarkan untuk mengenal dan mengalami sifat-sifat dari Allah itu. Jadi inilah hidup ilahi itu. Itulah pengalaman yang bisa kita rasakan, kita alami dari apa yang Demos ajarkan lewat buku ini ya. Paradigma kita berubah, sudut pandang kita berubah, bahwa hidup kita ini tidak tergantung kepada apa yang kita miliki di bumi ini, kekayaan, tetapi seberapa besar iman yang ada di dalam kita, itulah yang menentukan hidup kita. Sekarang saya freedom dari masalah itu, saya bekerja, saya berusaha kembali lagi beraktivitas, nama Tuhan dimuliakan. Demikian sharing saya, testimoni saya sedikit, sehingga menguatkan bagi teman-teman kita di SUTV ini ya. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih Pak Sanggam. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan lanjutkan dengan ya, tadi saya mohon maaf, saya salah sebut. The Divine Life itu tahun 1991. Jadi itu adalah buku kedua sebelum buku terakhir, yaitu dan tadi saya salah sebut. Minta maaf. Kita akan masuk dalam testimoni yang berikutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Romulo Buta-Buta di TNT Sumbagut. Pak Romulo, malam. silakan. Ya. Iya. Selamat malam semuanya.
Saya perkenalkan sebentar, nama saya Romulo Terputar, TNT Regional Sumbagut. Saya bergabung di FCB BMI tahun 2005 dan saya batch pertama di SOTP, mengikuti 12 kali pertemuan dan 5 kali adalah di basic mentor. Satu hal yang sangat penting dan betul-betul mengubah cara berpikir saya adalah ketika membaca buku daripada Demos Zakarian, khususnya pada malam hari ini adalah Divine Life. Sebab saya berpikir buku ini adalah buku yang sederhana, buku yang mungkin bagi banyak orang tidak penting. Tapi ketika saya baca, saya lihat, saya cermati, ada satu hal yang sederhana tetapi sangat penting untuk mengubah cara berpikir saya. Tentunya insight yang ada saya dapatkan di sini adalah Divine Life itu adalah suatu buku yang kepada saya yang saya alami dan saya baca dari buku itu adalah untuk mendapatkan kuasa dan otoritas hanya dari Tuhan semata. Di mana apabila itu bisa kita dapatkan adalah hanya dengan satu syarat, tinggal di dalam Dia, bukan tinggal bersama Dia. Tinggal bersama Tuhan dan Tuhan tinggal bersama saya. Pohon anggur dan ranting itu adalah sebuah hubungan yang sangat erat, di mana ranting tidak akan bisa mendapatkan nutrisi makanan dari pokoknya sendiri. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan pohon anggur akan berbeda dari pohon-pohon yang lain, di mana kalau kita mau lihat lebih banyak buahnya, karena apa? Getah yang mengalir dari pokoknya yang digambarkan sebagai Yesus itu adalah sebuah sumber yang tidak akan habis-habisnya, sehingga dia akan memberikan segala kebutuhan yang ada di ranting. Saya menyadari bahwa saya adalah ranting sendiri. Apabila saya tidak tinggal di dalam pokok itu, saya akan bisa melakukan apa-apa dan tidak akan bisa berbuah. Dan mustahil akan saya mendapatkan kuasa dan otoritas. Di buku itu adalah sebuah yang satu pengertian saya yang sangat sederhana. Apabila seorang pengemis memberikan, dan di buku itu ada sebuah tulisan yang sangat menyentuh hati saya, katanya. Apabila seorang pengemis menawarkan kepada Anda hadiah $2 juta, apakah Anda menerimanya? Apakah Anda melihatnya? Dan di akhir daripada analoginya itu adalah tidak akan mungkin kita percaya kepada dia. Cara pandang saya pertama adalah seperti itulah Yesus itu. Tidak akan mungkin dia memberikan sesuatu karena saya menganggapnya dan tidak mengenalnya secara mendalam. Insight buku ini adalah sebuah pelajaran bagi saya untuk bisa hidup tinggal di dalamnya. Nah, sesuai dengan apa yang dibahas di sini, saya akan mencoba menyampaikan hal-hal apa yang bisa saya lakukan dan mengerjakannya di dalam buku tersebut, yaitu satu langkah yang bisa saya. Nah, supaya bisa tinggal di dalam itu, dalam praktiknya adalah ada rasa cinta, persekutuan, dan ketahanan. Ketahanan yang dimaksud di sini adalah bukan ketahanan soal waktu, tetapi ketahanan untuk menyerahkan seluruh tubuh dan jiwa kita secara langsung dan secara total kepada Tuhan. Akibat daripada itu, maka keluarga saya dipulihkan, hidup saya dipulihkan, dan saya merasa menjadi barang yang berharga dan barang yang layak karena saya tinggal di dalamnya. Demikian kesaksian saya yang bisa saya sampaikan dan saya coba gali dari bukunya Divine Life. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Thank you Pak Romulo. Baik, Pak Han, silakan satu pujian singkat. Anugerahmu anugerahmu sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Baik, kita akan masuk dalam pemateri 1 sampai dengan pemateri ketiga. Tadi saya lihat sudah baik Pak Fidel, Pak Vincent, dan Pak Freddy sudah menjadi co-host. Berarti dengan demikian untuk sementara saya remove izin untuk unmute bagi yang lain supaya pemateri bisa berbicara menyampaikan materinya tanpa ada gangguan.
Baik, kita akan masuk dalam materi pertama, yaitu sharing isi buku The Divine Life dan bagaimana manfaatnya bagi seorang FGB Man dan atau LOF khususnya di hari-hari ini. Kami mengundang National Department Director VICT, Pak Fidelis Tandiari, untuk menyampaikannya. Silakan Pak Fidel. Thank you, Pak Sandi. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan indah pada sore jelang malam hari ini ya Tuhan. Engkau perdengarkan satu berita indah, Divine Life. Itu bersumber dari Tuhan sendiri untuk kami semua. Terima kasih ya Bapak. Permenungan ini akan kami simak lebih jauh lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya percaya katakan, amin. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Buat kita semua, itu saya, itu Anda, itu kita semua, siapapun juga yang berada dalam naungan kebenaran firman Tuhan bersandar pada Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pertama saya mau tanya dulu, kita tentu semua sudah baca ini buku ya. Ini buku Divine Life yang ada di sini. Satu hari ini kita penuh baca. Tentu saya tidak akan lagi untuk mengupas buku ini, kita semua sudah bisa mengerti. Tetapi paling tidak apa inti hikmat yang ada yang Tuhan bisa berikan kepada saya dan bisa saya share untuk kita semua pada malam hari ini. Saudara-saudara, pertama kita bersyukur dulu karena ada di EWADA ini, di FGB MFI, di Ladies of the Fellowship. Kenapa kita patut bersyukur? Karena lewat FGB MFI, lewat Ladies of the Fellowship ini, Demos itu dipakai Tuhan sebagai media untuk menyatakan kebenaran firman itu sendiri. Nanggap ya, saudara ya? Jadi, visi yang kita terima dari Demos itu bukan visi Demos secara pribadi, tapi itu adalah visi Tuhan yang dimanifestasikan lewat Demos sekalian. Saya kira itu kita sepakat bersama-sama ya. Nah, buku-buku Demos adalah manifestasi dari kebenaran firman Tuhan. Entah itu buku yang Divine Life maupun dalam buku-buku yang lain. Makanya saudara-saudara, sekali lagi kami menyampaikan bahwa visi FGB MFI yang disampaikan Demos itu adalah visi Tuhan. Dicatat baik-baik itu saudara ya, yang diikat dalam nubuatan yang dialami oleh seorang hamba Tuhan. Siapa dia? Itulah Demos, pemimpin kita di wadah FGB MFI ini. Nah, saudara yang terkasih, saya sering menyampaikan dalam setiap pertemuan bahwa kerugian terbesar seorang FGB Man, kerugian terbesar seorang Ladies of the Fellowship, tak kalah ia gagal memahami buku-buku Demos. Mungkin saudara bertanya, kenapa? Karena dari buku Demos itulah member itu diberi nuansa untuk bertumbuh dalam kebenaran firman. Saya di awal di FGB MFI dari tahun 2000 itu saudara belum terlalu mengenal soal buku Demos itu. Divine Life ini hampir tidak pernah saya lihat. Dan nanti ini berkat bantuan penyertaan Tuhan lewat Pak John Thompson, buku ini bisa terbit. Dan lewat buku ini, kebenaran firman Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan saya. Maka rugi seorang FGB Man apabila buku-buku Demos itu berlalu di hadapannya tanpa tersimpan dengan baik. Yang kedua, saudara, mungkin terlalu berlebihan saya mengatakan, kerugian terbesar seorang FGB Man atau Ladies of the Fellowship tak kalah pelayanannya hanya berputar pada soal dunia saja. Dulu saya itu mengalami itu. Dulu saya alami itu saudara, terjadi dalam diri saya. Tetapi kejadian ini mengalami perubahan. Tak kala kita ada di full gospel, pelayanan hanya berputar pada soal dunia saja. Itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Saudara, sebentar kita akan lihat Divine Life. Bagaimana Tuhan mau mengikat kita
untuk bisa menjadi satu dengan Dia. Saudara-saudara, hanya berputar pada soal-soal organisasi, kadangkala itu juga kita buat. Kita kadangkala juga berputar hanya pada bagian lingkaran luar dari FGB MFI itu sendiri, yang hanya berbicara pada soal dunia dan soal kekhawatiran hidup saja. Apakah ini salah? Tentu tidak, saudara. Tidak salah. Tapi sekali lagi, saya mau mengatakan kepada kita semua, kita berada di FGB MFI ini, Tuhan berikan tuntunan yang jelas untuk kemana sebenarnya kita mau berlabuh. Nah, saudara-saudara, Divine Life, kalau kita bahasa Indonesia kan kehidupan ilahi, mau mengajar kita, saya ambil intisarinya, mau mengajar kita bahwa kehidupan kita sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah kehidupan yang melekat pada Dia. Sehingga dalam berproses kita menuju keserupaan dengan Dia. Beri aplaus dulu untuk Tuhan, saudara. Walaupun di unmute bisa kita bertepuk tangan sama-sama, saudara. Nah, pada malam hari ini saya coba mengkonfirmasi kepada kita semua 3 bacaan Injil yang saling sahut menjahut, yang saling mengisi satu dengan yang lain, saudara. Diperhatikan baik-baik, dicatat saja, saudara ya. Saya buka dan saya baca, kita baca di sini, saudara. Yohanes 15 ayat 5. Ayat yang sudah sering kita dengarkan bersama. Yohanes 15 ayat 5 berkata apa, saudara? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Maka perhatikan sekali lagi, ending poinnya adalah berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa, saudara? Malapetaka itu, saudara. Kalau kita ada di luar dari ini semua. Terlalu keras barangkali saya berbicara soal itu. Yang kedua, ayat yang kedua, bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua ini konfirmasi dari bacaan pertama, saudara. Coba buka 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya bacakan, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia itu Yesus, saudara, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia wajib, saudara. Katakan dalam dirimu, wajib. Hidup sama, katakan sama. Kalau dikatakan wajib, berarti saya, saudara, tidak ada pilihan lain. Tidak ada punya pilihan lain, tidak ada tawar-menawar, saudara. Sama, berarti persis apa yang Tuhan kehendaki, serupa dengan Dia. Ayat yang ketiga, merupakan jawaban dari 2 konfirmasi tadi. Perhatikan baik-baik, Yohanes 6, ayat 27, saudara-saudara yang berbahagia. Kita buka Yohanes 6 ayat 27, saudara. Nah, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Wow. Ini menjadi tanda tanya bagi kita ini. Saudara ya, pertama kali kalau kita baca ini ayat, saudara, kita pasti berhenti di sini. Ini koma ini, saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah, Tuhan Yesus itu sendiri, dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saudara-saudara yang terkasih, terlalu banyak kesaksian-kesaksian yang saya alami dalam keluarga saya dan istri saya dan anak-anak. Begitu baik Tuhan pada saya, pada kita semua, pada saudara. Dan hal-hal yang membuat kita kadang-kala kandas, mengalami hambatan, sesungguhnya itu adalah proses, saudara. Saya menawarkan 3 permenungan di waktu saya ini, saudara. Sebentar ada Pak Vincent, sebentar ada juga Pak Freddy. Saya tawarkan 3 permenungan
Yang pertama, hiduplah bergantung pada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin saudara mengatakan, saya susah sekarang ini. Saya sekarang ini banyak problem hidup yang perlu saya selesaikan. Saya mesti kerja keras agar sukses. Banyak persoalan keuangan, banyak persoalan keluarga, banyak persoalan-persoalan lain, persoalan-persoalan pelayanan juga. Saya mau ditenangkan saja, biarkan saya selesaikan sendiri. Hei, saudara-saudara yang terkasih, kalimat yang baru saja kita sebutkan tadi ini, itu membuat kita jauh, saudara. Perhatikan baik-baik, iblis bertipu daya pada kita di saat-saat hal seperti ini. Di saat-saat peristiwa demi peristiwa menghadang kita. Yang saya mau ingatkan kepada kita semua, setiap masalah yang kita hadapi, yang kita alami, masalah apapun, libatkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan setiap masalah kita, dan sekaligus Tuhan itu pemberi sinyal, pemberi hikmat. Tuhan berikan kepada kita sinyal-sinyal, hikmat-hikmat, sehingga kita diberi tuntunan yang lebih baik lagi. Poin pertama, sekali lagi, hiduplah bergantung pada Tuhan. Dulu, Fidel, dulu saya berpikir, dan jauh sebelum full gospel ini, hidup bergantung pada diri saya sendiri. Kalau saya sendiri mau bekerja, maka saya sukses. Tetapi lewat buku ini, lewat buku Demos, saya dikuatkan dalam kebenaran firman. Sesungguhnya hidup ini sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, hal seperti inilah berarti kita sedang menuju keserupaan dengan Allah itu sendiri. Keserupaan dengan Allah, Tuhan tidak ingin kita binasa, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Tuhan inginkan saya, Pak John, siapa saja, Pak Vincent, Pak Freddy, agar selamat. Oleh karena itu, soal keselamatan ini, Tuhan tidak inginkan kita jauh dari Dia. Dekatlah Dia, bagaikan pohon dan ranting. Pohon dan ranting. Ranting ini tidak berfungsi baik tak kala tidak melekat pada pohonnya. Dan ranting ini tidak bisa menghasilkan buah tak ada makanan yang disuplai dari sumbernya di bawah itu, saudara, dan menghasilkan buah. Dengar ini, saudara. Kita bisa gagal dalam satu rencana. Imani ini. Tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam menangani kegagalan kita. Saya ulang. Kita bisa gagal dalam satu rencana, tetapi Tuhan tidak pernah gagal dalam menangani kegagalan kita. Maka hiduplah bergantung hanya pada Dia saja. Kita menuju dalam kehidupan ilahi karena Dialah Sang Pemberi kekuatan. Yang kedua, dari 3 poin mengakhiri permenungan ini, saudara. Kalau yang pertama kita katakan tadi, kita dengarkan bersama-sama, hiduplah bergantung pada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Maka yang kedua, sabar dan ikuti proses yang Tuhan berikan. Saya ulang, sabar dan ikuti proses yang Tuhan berikan. Tuhan izinkan. Kita tidak boleh bersungut-sungut, saudara. Tuhan tahu pokok permasalahan kita. Setiap hal yang terjadi dalam diri saya, setiap hal yang terjadi di dalam diri Pak Iwan atau Pak Otto yang dari Makassar itu, saudara, itu semua Tuhan tahu. Nah, saudaraku, tak kala masalah hidup kita datang, yang perlu kita kerjakan, jangan jauh dari Tuhan. Jangan komplain Tuhan. Jangan takut. Saya ulang, saudara, 3 hal ini. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan komplain Tuhan. Jangan takut. Ikuti proses, sabar, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara adalah ranting, Dia adalah pokoknya.
Itu bacaan yang kita bisa ambil dari buku ini, saudara. Ingat baik-baik, saudaraku, kita ini berharga di mata Tuhan. Lukas 12 ayat 7, saudara, berkata apa? Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara masih ingat Ayub yang mengikuti proses perjanjian lama, bagaimana Ayub seorang kaya, bagaimana Ayub yang mempunyai anak, saudara, punya anak 10, saudara, punya harta yang begitu banyak. Ketika Tuhan mau mencoba menguji kesetiaannya, semua itu dihilang dalam 1 hari, saudara. Anak ini 10 orang ini meninggal semua. Ditelan, saudara, dalam saat dia berpesta, saudara, 7 anak laki-laki dan 3 perempuan ini hilang seketika. Lembu, kambing, domba, semua ribuan, saudara, lenyap. Dia mengalami sakit kulit yang tidak bisa sembuh, bau yang sangat menyengat, saudara. Tetapi kesetiaan itu berlangsung terus. Karena apa, saudara? Ayub ini mengerti. Ia melekat terus pada batang itu. Ia adalah ranting dan melekat terus pada batang itu. Dan sehingga dengan demikian, pada akhirnya, ending point dari cerita Ayub, saudara, nanti dibaca-baca ya, Ayub. Dan ending point dari situ, saudara, kita tahu persis. Tuhan gantikan 2 kali lipat. Kekayaan 2 kali lipat. Anak yang tadinya persis sama itu, saudara, Tuhan gantikan menjadi anak yang lebih gagah. Saudara-saudara, FGB Men yang berbahagia, kita tidak punya waktu yang banyak pada hari ini, saudara, tetapi saya yakin dari 3 percakapan kita, dari 3 saudara-saudara kita akan menyimak banyak hal di sini. Di saat kita melewati masa sulit, di situ kita menjadi kuat, bahwa tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Tuhan, saudara. Yang ketiga, jadi yang pertama, saudara, bergantung hanya pada Tuhan. Yang kedua, sabar dan ikuti proses. Yang ketiga, hasilkan buah. Bagi kita, FGB Men dan Ladies of the Fellowship, buku Divine Life dan buku-buku demos lainnya bukan hanya untuk dibaca saja, tidak cukup. Ini hari, Zoom ini dilaksanakan, di Zoom ini dibuat oleh SOTV, dipimpin oleh Pak John, bukan hanya untuk karena waktu kita renggang, waktu kita lowong, ini malam, sehingga mendengarkan, sekedar mendengarkan, dan sesudah itu lewat, bagaikan kereta api. Tidak, saudara. Yang Tuhan inginkan, engkau simpan itu, dan biarlah itu menjadi bahan bahagia dalam diri kita untuk melangkah pada waktu-waktu selanjutnya. Tuhan tidak mau kita menjadi member yang pasif. Ingat baik-baik, saudara. Karena itu kalau menjadi member yang pasif, mengerti kata member yang pasif, tidak usah kita kupas di sini. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah orang yang mau berubah. Lewat buku ini, karena lewat buku ini, dasarnya adalah firman Tuhan. Lewat buku ini, dasarnya adalah Tuhan sendiri. Kita berubah, saudara. Hasilkan buah. Tuhan sekali lagi tidak mau kita menjadi member yang pasif, penonton yang mendengar saja. Tuhan mau kita lakukan apa yang diperintahkan sampai menghasilkan buah. Saudara-saudara, di akhir dari permenungan saya ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengikuti terus sajian-sajian SOTV ini yang bekerja sama dengan seluruh departemen, termasuk juga dengan departemen VICT. Soal bagaimana talk show yang sudah ada 3 seri, pastikan saudara sudah menonton dengan baik. Percakapan di situ luar biasa, saudara. Percakapan teman-teman kita di sini luar biasa. Di situ ada Pak Bernard, di situ ada Pak John Thompson, di situ ada Pak Vincent Wijaya, di situ ada Pak Freddy Kosasi, di situ ada Pak Adam, saudara. Dan saya dan saudara, semua kita dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk mengerjakan perintah-perintah ini. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, teman-teman yang saya sebutkan tadi itu bukan karena saja dia orang full gospel, tidak, dia dipilih Tuhan, saudara. Yakinkan, imani itu, saudara. Saya bisa bertumbuh karena ada
teman-teman yang lain. Saya bisa bertumbuh karena Pak Bernard Nyoto Raharjo yang terus mengguidance saya, membentuk kita semua, saudara-saudara. Maka perlu memang ada mentor, perlu memang ada orang yang menjadi bagian permenungan-permenungan Tuhan, hikmat-hikmat kelakuan kita berubah melalui orang itu. Sekali lagi kepada kita semua, saya mau menyampaikan kepada kita, terus ikuti SOTV ini. Dan 3 seri buku talk show yang ada, terus didengarkan, disimak dengan baik, saudara. Akan ada camp berikutnya, yaitu camp yang berbicara soal buku Demos dan soal-soal yang lain. Kelima pembicara ini akan hadir ditambah dengan pembicara-pembicara yang lain, dan pastikan saudara ikut. Kapan itu kita belum tahu persis, kita menunggu ketaatan dari ketentuan nasional presiden yang baru. Apakah kita bisa laksanakan ini tahun atau kita bisa laksanakan tahun depan. Kepada kita semua, tetap kita berpegangan tangan, Tuhan itu baik. Sekali lagi kata penutup dari saya, divine life, cara Tuhan membuat kita serupa dengannya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Fidel. Baik, mengingat waktu, mari kita langsung masuk ke dalam pemateri kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh National Vice President Kalimantan dan ANZ, yaitu Bapak Vincent Wijaya. Dipersilakan Pak Vincent. Terima kasih Pak Sandy. Luar biasa saya diberkati. Perenungan, andalkan Tuhan, sabar, ikuti proses, dan hasilkan buah. Nanti saya akan coba untuk highlight lagi. Thank you Pak Fidel, thank you juga Brother Sanggam dan Brother Romulo. Seperti kebiasaan saya ingin selalu memaparkan dengan presentasi. Ada terlalu banyak mutiara kebenaran di sini. Sayang kalau hilang begitu aja ya. Jadi apa sih isinya buku Ultimate Dimension ini? Demos mengatakan bahwa saya harus mengakui bahwa the ultimate dimension hanya permulaan saja dari kehidupan yang jauh lebih dalam. TUD itu mengatur adegan dan mempersiapkan jalan bagi buku yang saat ini Anda pegang dan pelajari. Jadi ini seperti Yohanes yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jadi TUD itu adalah mempersiapkan jalan bagi buku Ultimate Dimension. Jadi ini boleh dikatakan serial gitu ya. Nah, buku ini menyatakan bagaimana Tuhan memberikan kita hak istimewa untuk berjalan secara pribadi, berhubungan akrab dengan Dia, sebuah kesatuan yang kudus dengan Tuhan, di mana saat roh kita mulai menangkap hal ini, itu akan mengubah jalan hidup kita. Dan dikatakan oleh Demos, merevolusi cara kita dalam berbisnis dan dalam mengambil keputusan. Luar biasa sekali. Tadi dalam perenungan terakhir Pak Fidel katakan ultimate dimension. Sebetulnya ini berbicara tentang revolusi cara kita dalam berbisnis dan dalam mengambil keputusan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Fidel ya, dari ayat 4 dan 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada 3 poin di sini. Bagaimana kita mengembangkan kehidupan ilahi, oneness with Christ. Jadi ini sebetulnya sekali lagi serial daripada apa yang sudah diberikan di dalam TUD. Ya. Lalu yang kedua adalah poin yang kedua, seintim dan sedekat terikat bersama-sama seperti pokok anggur dan cabang-cabangnya. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, ya, dari kita untuk kita seintim dan sedekat terikat bersama-sama seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. We are the branch, ya, and Christ is the vine, the true vine. Dan lalu tadi sempat disinggung oleh
Brother Romulo, bahwa kenali siapa yang sedang membuat janji. Kalau Tuhan berjanji, aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam dia, mintalah apa saja, maka aku akan memberikan. Itu adalah sebuah janji dari seorang putra Allah, sang pencipta alam semesta, Tuhan sendiri. Kalau janji Tuhan, itu pasti akan digenapi. Nah, banyak orang datang kepada Yesus biasanya lahir dari sebuah keputusasaan. Mudah-mudahan di antara kita nggak seperti ini. Expecting Jesus hanya untuk memulihkan bisnis, menjamah kehidupan keluarga, menyelamatkan orang yang kita kasih, dan bukan di dalam iman, kata Demos. Namun banyak juga percaya kepada Yesus dengan keinginan yang tulus untuk mencari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Secara sadar, mematuhinya, dan perintah-perintahnya kita taati. Tapi sedikit orang Kristen menyadari kuasa penuh dari Kristus untuk menggenapi janjinya. Padahal garansi tersebut datang dari pribadi sang pencipta alam semesta, Yesus Kristus, sang putra Allah. Jadi buku ini menegaskan kepada kita ada sebuah janji yang luar biasa bagi kita, anak-anaknya. Kalau kita mau seintim dan sedekat seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Nah, Pak Demos mengatakan 6 langkah menuju keselamatan. Akui dosamu, bertobat dari dosamu, terima Yesus dengan pengakuanmu, tinggalkan manusia lamamu, percaya firman-Nya, dan menerima Dia seutuhnya. Ini luar biasa sekali. 6 steps for salvation, ya. Jadi kita tuh patut bangga punya seorang founder, ya, yang betul-betul spiritual, ya. Saya ingin juga dalam hal ini membela, ya, karena ada banyak orang tanda petik berkomentar kurang baik ataupun negatif terhadap Demos. Kok lagi-lagi Demos. Saya katakan orang seperti ini di tahun 1991-1993 sudah menulis buku yang luar biasa seperti ini. Harusnya kita sangat respect dan sangat bangga dengan Demos Zakarian, bukan malah merendahkannya. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, ini adalah, teman-teman, saya ingin nambahkan sedikit. Adalah pengakuan Yesus tentang dirinya dari 7 pengakuan tentang dirinya yang ada dalam Injil Yohanes. Ya, Yesus mengatakan Dia adalah roti hidup. Ya, kemudian Dia adalah terang dunia. Dia adalah pintu. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang ke-7, Dia adalah pokok anggur yang benar. The 7 I am of Christ di Injil Yohanes. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, dengan demikian pula kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuah bukan hanya sekedar berbuah. Yang Tuhan mau adalah berbuah lebat. Bukan hanya more fruit, tapi much fruit. Jadi kalau kita mengingat perumpamaan tentang penabur, ada yang berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Kita diingatkan, yang Tuhan mau adalah kita 100 kali ganda, bukan hanya sekedar 30. Kita ranting hanya bisa berbuah, lebih berbuah dan banyak berbuah jika tinggal pada pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalamku, bukan denganku. Ya, di dalamku, bukan denganku. Pokok anggur bukan batang. Batang merupakan bagian daripada pokok anggur. Pokok anggur adalah seluruh bagian dari pohon anggur tersebut. Pohon anggur butuh ranting, dan ranting butuh anggur. Ini bukan pengajaran yang sesat loh, kata Demos. Benar-benar bahwa Tuhan pun yang di surga sekarang butuh ranting.
untuk menyalurkan buah-buahnya itu, dan kita berbuah bagi nama Tuhan. Pohon anggur butuh ranting, ranting tidak akan berbuah kalau tidak nempel pada pohon anggur, tapi ranting juga, pohon anggur juga butuh ranting, ya. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuah apapun. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong, cut off, dan ranting yang berbuah akan dibersihkan, purging, untuk bisa terus berbuah. Buah itu harus, dan hakikatnya adalah merepresentasikan pohonnya. Jadi pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang akan merepresentasikan siapa orang tersebut. Jadi ini adalah renungan bagi kita, apakah apa yang saya perkatakan, apa yang saya pikirkan dan saya perbuat sudah merepresentasikan Kristus dalam kehidupan kita. Tidak semua ranting itu berbuah. Yang tidak berbuah dipotong, dibuang menjadi kering. Yang berbuah akan dibersihkan supaya semakin berbuah. Ada Kristen yang berbuah dan ada Kristen yang tidak berbuah. Hati-hati tentang doktrin one save forever, ya. Karena warning demi warning Tuhan sudah berikan. Bukan hanya di ayat ini, tapi Matius 7 ayat 21, Wahyu 3 ayat 5, dan lain-lain. Kita harus terus benar-benar membersihkan diri kita, ya, dari semua dosa, ya. Ini coba lihat, ada banyak bidang area yang perlu dibersihkan. Kata purge itu dipakai dalam Alkitab dengan berbagai cara dan aplikasi. Satu, kita harus dibersihkan dari dosa, kemudian dari pemberontakan. Nah, ini di FGB MFI sangat relevan sekali, ya. Banyak pengusaha besar di sini. Bagaimana penundukan diri itu penting sekali. Jangan ada pemberontakan. Kita juga harus dibersihkan dari ragi berupa hipokrit, kemunafikan. Tadi dalam doa Pak Lukman katakan yang terpenting itu bukan hanya iman, tetapi perbuatan, ya. Dan yang keempat, kata purging, supaya kita banyak berbuah, kita harus dibersihkan dari ketidakmuliaan. Apapun tindakan-tindakan yang tidak mulia, tidak memuliakan nama Tuhan, kita harus hindarkan dan kita buang jauh-jauh. Dan yang kelima, kita harus dimurnikan dari hati nurani kita. Bagaimana hati kita tergerak enggak ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita dalam bentuk compassion. Seperti Sabtu minggu yang lalu saya sharing tentang compassion. Nah, ini juga penting sekali. Demos mengatakan buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon akan mencerminkan buah akan mencerminkan pohonnya. Ketika seseorang nempel pada Kristus, maka buah-buah ilahi mulai tampil dalam kehidupannya sampai akhirnya buah-buah tersebut melimpah. Buah dari kehidupan kita tersebut ialah, ini Demos katakan di halaman 97, kasih, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri. Karena Roh Kudus akan selalu ada di dalam setiap tindakan kita semenjak kita sepenuhnya memberikan Ia akses dan pengendalian total atas kehendak bebas kita. Karakter pribadinya lah yang akan tampak sebagai buah dalam hidup kita. Saya masih ingat tahun 2021 akhir ketika kami sekeluarga berkumpul, saya berjanji saya tidak akan marah lagi untuk sepanjang tahun. Dan tahun 2022, menantu saya itu seorang yang sangat cermat. Dia berkata ketika bertemu lagi, aku catat loh, sepanjang tahun ini, tahun 2022, papi itu nggak pernah marah. Jadi saya coba untuk terus berbenah diri. Ada 9 nih, kasihnya mengalir enggak. Kalau menghadapi orang yang benci kepada kita, apakah kita masih mengasihi atau tidak? Kalau kita dihadapi oleh terprovokasi, apakah kita masih sabar enggak? Dan seterusnya, dari lawan-lawan daripada sukacita ketika ada duka cita menerpa, bisa enggak kita tetap ada joyful, ya? Di tengah chaos, apakah hati kita dan pikiran kita tetap damai sejahtera? Nah, lebih-lebih adalah kesetiaan, ya. Setia terhadap Tuhan, setia terhadap pekerjaan, setia kepada keluarga, ya. Yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya. Banyak orang
banyak orang menganggap dirinya baik, tapi siapakah orang yang setia? Orang yang setia jarang sekali. Nah, ini kita belajar tentang hal ini. Nah, ini penting sekali buku ini, mutiara kebenaran juga yang saya dapatkan dari buku ini, ya. Dikatakan demikian, tujuan akhir dari hubungan yang ilahi adalah untuk menghasilkan buah. Sebuah ranting yang tidak berbuah tidak pernah berfungsi sebagai tujuan dari pokok anggur tersebut. Anda dan saya ditakdirkan untuk menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Saat kita hidup di dalam Kristus dan Roh Kudus mengalir melalui kita, buah yang kita hasilkan tentunya akan memantulkan hal-hal yang mencerminkan watak Yesus. Karakternya yang ilahi akan mewujudkan dirinya sendiri di dalam kehidupan kita. Kita adalah murid Kristus yang sejati. Ketika karakternya terwujud di dalam kehidupan kita, karena kita mengizinkan dia untuk mengakses hati kita dan mengontrolnya secara penuh. Nah, ini saya tambahan sedikit. Karakter perlu didampingi kemampuan untuk berbuah lebat. Ada rumusannya, character plus ability sama dengan productivity. Karakter tanpa kemampuan tidak akan produktif maksimal. Hanya akan menghasilkan orang-orang yang dipercaya karena karakternya, namun tidak dapat bergerak lebih lanjut lagi dan tidak menghasilkan lebih banyak lagi karena keterbatasan kemampuan dalam mengelolanya. Sebaliknya, kemampuan tanpa karakter hanya akan menghasilkan orang-orang pandai, namun akhirnya akan menghasilkan ketidakpercayaan, kekecewaan, dan bahkan kehancuran, baik di dalam dunia usaha, keluarga, maupun pelayanan. Character plus ability sama dengan productivity. Kemampuan bisa membuat kita naik ke atas, namun yang akan membuat kita tetap di atas adalah karakter kita. Jadi keduanya harus ada dan berjalan berbarengan. Lihat kutipan Billy Graham atas karakter. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Ketika kekayaan hilang, tidak ada satupun yang hilang. Ketika kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Tapi ketika karakter hilang, semuanya hilang. Dua elemen penting bagi divine life, ini juga saya dapat mutiara dari Demos Zakarian. Dua kunci elemen yang sangat penting untuk hidup di dalam hidup ilahi. Satu, serahkan semua kepada Yesus. Dua, terima semua dari Yesus. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Itu kata Yesus. Rahasia kelegaan yang sempurna hanya ada pada Yesus. Tidak ada satu titik di dalam seluruh hidup kita yang dia tidak ingin memerintah. Bahkan dalam hal kecil sekalipun, murid-muridnya harus menyukakannya. Serahkan jerih lelahmu kepadanya, dan beristirahatlah karena engkau menerima arahannya. Serahkanlah keluargamu kepada dia, beristirahatlah dan lihat ia membawa orang-orang yang kita kasih yang belum diselamatkan ke dalam sebuah hubungan yang pribadi dengan dia. Saya juga masih ingat bagaimana kita berdoa bertahun-tahun untuk mama mertua bersama dengan istri saya. Dan Tuhan benar-benar bawakan seorang hamba Tuhan yang menginjili ke rumahnya, dan akhirnya dia dibaptis dan menerima Tuhan. Luar biasa. Doa, kalau kita berserah kepada Tuhan, terima dari Tuhan, percayalah, God will bring whatever, whoever, ya, untuk kebaikan buat kita. Ingatlah, Anda tidak harus menjadi kuat ataupun sempurna untuk tinggal di dalam Yesus. Hidup ilahi didesain oleh Tuhan untuk manusia. Ia tahu betul segala kesalahan dan kegagalan kita. Hidup ilahi bukanlah tentang mengerjakan hal-hal yang besar dan tidak menuntut bahwa kita pertama menjalani kehidupan yang sangat suci, setia, dan benar-benar disucikan. Hidup mulia itu sederhananya adalah mempercayakan kelemahan diri kita sendiri kepada satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, menyerahkan kepedulian kita ke dalam satu-satunya yang dapat dipercaya dan benar. Artinya, kita setuju untuk mengizinkan dia untuk melakukan segala sesuatunya untuk dan di dalam serta melalui kita.
Jawaban dari setiap doa yang kita panjatkan ke surga berasal dari persatuan yang lebih dekat dan tinggal lebih dalam di dalam Yesus. Ketika Anda tinggal di dalam Yesus, cintanya, kekuatannya, kemuliaannya yang tidak terbatas akan sepenuhnya terungkap melalui segala hal yang terbatas bagi manusia untuk dipahami. Tuhan akan memberikan Anda pengetahuan yang lebih mendalam daripada akal budi manusia maupun perkataan yang bisa diucapkan. Kehidupan ilahi menjawab berbagai pertanyaan hidup yang sulit. Kalau kita dalam tengah kesulitan apapun, nempellah dengan Tuhan. Eratlah seperti kita nempel kepada pokok anggur. Di situ ada jawaban. Kesaksian Demos tahun 1951, yaitu luar biasa sekali. Bagaimana di acara peresmian mallnya milik dia, di area seluas 21 hektar. Tapi di tengah peresmian, Tuhan berkata kepada dia untuk dia bertemu dengan seseorang hamba Tuhan. Dia tinggalkan peresmiannya dan bertemu dengan seorang hamba Tuhan, Tommy Hicks. Dari situlah FGB MFI bisa bertahan sampai sekarang. Itu karena ada seorang hamba Tuhan, Tom Hicks. Tapi berawal dari Tuhan, aku boleh pergi nggak? Dan dari sebuah jawaban, pergilah. Itulah divine life. Biar Roh Kudus memimpin. Nah, ini juga mutiara kebenaran yang saya dapat. Perjalanan kita di dalam kehidupan ilahi adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus adalah pengikat persekutuan antara Kristus dan kita. Dia adalah kehidupan yang dengan melaluinya pokok anggur dan semua ranting bertumbuh menjadi kesatuan yang nyata dan hidup. Melalui Roh Kudus, Anda dan Tuhan menjadi satu. Saya juga berkomitmen untuk next terus, saya akan ajarin tentang pribadi yang ini, the Holy Spirit. Ya, karena Roh Kudus adalah getah kehidupan yang dengan melaluinya pokok anggur dan semua ranting bertumbuh menjadi kesatuan nyata dan hidup. Ia mengajarkan kita untuk tetap tinggal walaupun di tempat-tempat yang masih sulit. Anda pahami? Hal yang mustahil untuk menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat Kristus yang hidup dalam segala kekuatannya, yang menyelamatkan dan di dalam kesempurnaan kemenangannya atas dosa yang selalu ada bersama dengan dia, bersama dengan kita. Divine life, mungkinkah di segala waktu tinggalnya kita di dalam Yesus adalah sebuah persekutuan cinta dan hidup, baik di dalam bekerja maupun saat beristirahat. Kesadaran akan hidup tersebut tidak akan pernah meninggalkan kita, seperti hubungan suami dan ayah dengan istri dan anak-anaknya. Bagaimana kita berjalan dalam hidup ilahi saat kita punya watak sepenuhnya watak penuh dosa? Pilihlah keberanian yang benar, kata Demos. Percayalah kepadanya yang adalah bagian diri Anda. Kita perlu memberikan waktu yang bertumbuh untuk roh kita. Belajarlah untuk mengambil waktu setiap hari untuk menempatkan diri Anda dalam hubungan yang hidup, untuk secara khusus dan penuh kesadaran menyerahkan hidup Anda kepada kuasanya. Ada waktu dan pelajari firman-Nya. Perkataan yang ia ucapkan merupakan roh dan kehidupan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Saya tambahkan satu dari Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi kita harus punya waktu dengan Tuhan, punya waktu dengan Roh Kudus, speaking in tongue dengan Roh Kudus, itu akan membangun manusia. Oke, penutup sebentar. Oke, sebentar. Oke, ya udah. Kelihatannya udah semua ya. Oke. Jadi penutupnya nih ya. Oke. Saya rasa itu aja, Bro Sandi. God bless you all. Thank you Pak Vincent. Baik, kita langsung masuk ke pemateri ketiga, yaitu kalau dari semua yang hadir, baik yang di ANZ sudah menjelang akhir dari penghujung dari hari ini, ya sudah malam atau tengah malam. Yang di Indonesia kita sudah pada masuk di malam hari, tapi yang Pak Freddy Kosasih hari ini jauh-jauh dari, seperti tadi Pak John punya informasi bahwa beliau ada di Amerika,
Dan berarti ini masih pagi ya Pak Freddy ya, masih subuh Pagi bahkan. Pak, masih subuh. Ya. Wow, pagi-pagi sekali sudah siap untuk berbicara di SOTV. Jadi kita sambut Nanti. pemateri ketiga yaitu MVP Jababe yaitu Pak Freddy Kosasi. Dipersilakan Pak Freddy. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, saya dikasih waktu 10 menit, saya akan berusaha untuk tepat waktu. Nah, kita buka saja firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat 27. Nah, ini yang akan menginspirasi kita semua di malam hari ini, di pagi hari di tempat saya berada. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Di sini judulnya angin ribut yang diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ada satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kita bisa melihat kapankah dan di manakah murid-murid Tuhan Yesus melihat kuasa Tuhan yang besar. Kapan dan di mana? Tentu saja di situ dikatakan di firman, ketika dia bersama dengan Tuhan, satu perahu bersama dengan Tuhan. Kapankah murid-murid Tuhan Yesus melihat kuasa yang besar? Ketika badai datang menerpa perahu mereka. Mereka melihat ada kuasa Tuhan yang besar, sehingga Tuhan bisa menghardik angin ribut itu dan danau itu menjadi teduh. Ada poin-poin yang kita dapatkan, yang kita akan bahas di pagi hari ini. Ada hal yang besar ketika kita selalu bersama dengan Tuhan. Bayangkan, Bapak Saudara dan kita semua, kalau pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus tidak satu perahu dengan Tuhan, tidak bersama dengan Tuhan, apakah mereka bisa melihat perbuatan yang besar dari Tuhan? Enggak, Saudara. Mereka bisa melihat perbuatan yang besar karena di satu perahu bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, hal yang kedua, Saudara, kalau pada waktu itu ketika badai itu datang, murid-murid Tuhan Yesus itu mengambil satu langkah yang salah. Dia berlari dari perahu, dia berenang. Mereka tidak akan bisa melihat ya mujizat yang besar. Ya, artinya poin apa yang saya dapatkan, Saudara, bahwa kita semua harus ada di dalam Tuhan, harus ada di dalam satu Tuhan. Tadi dikatakan kita adalah ranting dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Artinya kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Dan satu kenyataan, ketika kita di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah luput yang namanya masalah. Ya, sama ketika murid-murid itu bersama dengan Tuhan. Justru masalah itu datang ketika dia satu perahu bersama dengan Tuhan. Itu yang terjadi, itulah realita kehidupan kita. Artinya Tuhan tidak pernah menjanjikan kita ikut bersama dia di dalam dia tanpa masalah. Tetapi ada poin yang jauh lebih penting. Ketika itu Tuhan izinkan terjadi, kita bisa melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang besar. Ya, kalau badai saja Tuhan bisa hardik, apalagi masalah kita. Tetapi poinnya, kita terus harus ada di dalam satu perahu dengan Tuhan. Kita harus ada melekat bersama dengan Tuhan. Lalu apa? Di sini dalam buku Demos saya dapatkan kehidupan ilahi, penerapan yang nyata di dalam halaman yang ke-67. Kalau bahasa sederhananya adalah kehidupan ilahi dan penerapannya yang nyata. Apakah betul kita ada di dalam kehidupan ilahi? Apakah kita bisa melihat sesuatu yang besar ketika kita ada di dalam kehidupan ilahi? Ya, di buku Demos di halaman 67 mengatakan, ketika Anda tinggal di dalam Yesus, cintanya, kekuatannya, kemuliaannya yang tak terbatas akan sepenuhnya terungkap, melampaui segala hal terbatas bagi manusia untuk dipahami.
Oh, ketika kita berhadapan dengan masalah, kita bisa melihat Tuhan kita Tuhan yang besar. Justru ketika kita ada di dalam, kita bisa melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji-janjinya. Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Maka poinnya, kita harus tetap di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya. Sehingga pada akhirnya, ketika kita ada di jalan Tuhan, kita bisa akan melihat suatu hal yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada firman Tuhan mengatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan. Tetapi barang siapa bermegahlah mengenal Tuhan dan jalan-jalan. Maka ketika kita di dalam Tuhan, kita akan melihat jalan-jalan Tuhan yang luar biasa, ya. Maka sekali lagi kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita tahu siapa Tuhan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang dikatakan di dalam buku Demos, penerapan ilahi, penerapan yang nyata, yang betul-betul nyata kita bisa lewati dan bisa melihat. Lalu tadi saya katakan, kita hampir sebentar lagi selesai. Tadi sudah banyak dibahas dari Pak Fide, Pak Vincent dengan kesaksian semua. Lalu bagaimana dengan buah kehidupan? Justru kalau kita pahami, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan masalah, justru saatnya kita menikmati yang namanya buah kehidupan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Karena di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Artinya ketika hari ini Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan masalah, justru itulah momen kita untuk bisa menikmati buah dari pertobatan. Mungkin dulu seperti saya rasakan, dulu ketika masalah datang, saya hanya bersungut-sungut. Ya. Saya selalu menyalahkan orang, bersungut-sungut. Tetapi di dalam proses itu Tuhan ajarkan. Bukan bersungut, tapi belajarlah mengucap syukur. Dulu ketika saya ada masalah, yang saya andalkan adalah kekuatan saya. Yang saya andalkan adalah kekuatan manusia. Tetapi dengan berjalannya waktu di proses, Tuhan ajarkan saya, jangan andalkan manusia. Terkutuk mengandalkan manusia. Tapi andalkan Tuhan. Dan hal yang kedua, justru ketika kita ada di dalam masalah, ya, justru di situ kita harus melekat kepada Tuhan, sehingga buah itu semakin nyata, semakin banyak. Ketika hari ini saya pernah alami kesesakan yang begitu luar biasa di dalam pelayanan saya, di dalam usaha saya. Justru dulu pada waktu itu saya sering menyalahkan orang, saya sering menyalahkan keadaan. Saya salahkan semua satu persatu. Saya gak bisa menikmati yang namanya buah roh itu. Tetapi Tuhan ubahkan pola pikir saya. Justru ketika saya di dalam tekanan, saya harus melekat kepada Tuhan. Sehingga buah roh itu muncul. Yang namanya apa? Kesabaran. Tadi yang Pak Vincent sama katakan. Kasih. Kesetiaan. Kasih, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Nah, saya katakan hari ini buku Divine, disinilah kita harus punya penerapan yang begitu nyata bahwa kita punya roh Tuhan yang akan mengubah hidup kita sehingga kita hidup di dalam Tuhan. Buah kita adalah buah yang nyata. Ternyata Pak Vincent juga sama dengan saya bahwa Tuhan juga butuh ranting-rantingnya, ya, yaitu kita. Supaya apa? Kita berbuah banyak dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Maka saya bersyukur sekali saya di wadah Full Gospel yang luar biasa ini, di mana Tuhan bentuk, Tuhan proses saya untuk menghasilkan buah yang lebat. Bahkan di dalam pelayanan, ketika ada di dalam tekanan, yang Tuhan butuhkan adalah saya melekat kepada Tuhan. Minta yang namanya buah kesabaran, yang minta namanya buah kasih, yaitu pengampunan. Oh, puji Tuhan, hari ini saya boleh hidup bersama dengan Tuhan, dan saya katakan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus tetap satu perahu bersama dengan Tuhan apapun keadaan yang kita hadapi hari ini, dan kita akan melihat janji-janji Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik,
Terima kasih Pak Freddy Kosasi. Maka kita akan sekarang, masih ada waktu untuk question and answer Pak John? Oke. Ya, silakan di-unmute. Ya, sepertinya nggak ada waktu untuk question and answer, Ya, karena minggu depan ya. materi yang ini, buku yang sama, Bro Sandi. Oke, minggu depan masih buku yang sama, The Divine Life Part 2 ya. Baik, kalau gitu berarti question and answer akan kita masukkan di minggu depan. Kali ini apakah Pak Ko Ayung ada yang mau disampaikan untuk praktek atau PR? Ya. Atau dari ada PR-nya, harus, dan tetap harus ada PR buat Bapak Ibu yang hadir. Seperti tadi Pak Vincent, bantunya bisa melihat perubahan. Ya, dan itu harus kita nyata. Kalau Pak Vincent mantu, kalau saya di Full Gospel di Surabaya, banyak yang bilang, sekarang Ko Ayung kok lebih sabar ya. Kok nggak galak kayak dulu, nggak begini-begini. Nah, ini tandanya saya berbuah. Ya. Yang ngomong teman-teman, yang bisa melihat kita ini orang luar ya. Tapi yang paling bisa itu orang dekat kita. Baik itu istri, sopir kita, pembantu rumah tangga kita. Nah ini. What they talk about me, about us. Nah, PR-nya Bapak Ibu semuanya ya, coba refleksi untuk Divine Life ini. Tandanya yaitu kalau kita melekat pada pokok anggur, yaitu apa? Kita berbuah. Dan kita minta, bukan minta yang lainnya, minta buahnya. Supaya berbuah. Yaitu buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Nah ini yang dikatakan banyak semuanya. Tapi sementara ini Bapak Ibu nggak bisa kita dapat semuanya. Step by step. Tuhan itu tertib. Tuhan itu disiplin. Maunya satu-satu. Nah sekarang Bapak Ibu setelah ini selesai. Coba nanti direnungkan PR-nya. Kalau masih belum sabar, minta yaitu kesabaran. Ya, nanti Tuhan akan proses. Ya, nanti, lewat proses itu kita menjadi sabar. Semuanya lewat proses yang Pak Fidel tadi bilang ya, lewat proses. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, ya PR-nya ini memang pasti bertolak belakang dengan keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita, ya, keinginan mata kita. Coba ini untuk kita berbuah ya. Makanya jangan ragu, minta. Nah, kalau kita minta, nanti Tuhan memberikan kemampuan. Walaupun dalam proses, Dia akan memberikan kemampuan. Untuk kita lulus, kita bisa nanti berbuah. Dan buahnya itu lebat. Ya, itu aja. Pak Sandy, silakan. Oke. Thank you, Ko Ayung. Baik, mungkin Pak Bernard Nyarto Raharjo ada 1-2 patah statement yang mau disampaikan. Silakan Pak Bernard. Ayo kita sembah Tuhan dulu supaya kita bisa praktekkan. Kita berdoa dalam bahasa roh, sehingga dari dalam hati kita itu akan mengalir aliran air sungai hidup itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo praktekkan saudara. Haleluya. Kita doa bahasa roh. Latih ya saudara ya, supaya di dalam acara seperti ini tetap mesti ada pelatihan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan tambahkan ya supaya bisa ada ringkasannya begitu. Jadi divine life atau kehidupan ilahi itu adalah hak istimewa, tadi sudah dikatakan oleh Pak Vincent, suatu
privilege, suatu hak istimewa, di mana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam satu keintiman, di dalam satu kesatuan yang kudus. Caranya adalah, kita sudah tahu di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, antara lain, kalau engkau tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan aku ada di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang kita masuk dalam aplikasinya. Apa itu tinggal di dalam Tuhan? Apa artinya tinggal di dalam Tuhan Yesus? Sehari-harinya itu bagaimana? Artinya, Demos katakan di sana, yang pertama, kita tinggal di dalam kehendak Tuhan. Artinya, kita harus tanya kehendak Tuhan itu apa dalam setiap bagian, dan kita lakukan kehendaknya, sehingga itu berarti tinggal di dalam Dia. Yang kedua, tinggal di dalam firman-Nya. Kita mengisi dengan firman, pikiran, perkataan, kelakuan kita, sehingga dengan demikian yang keluar dari pikiran kita, yang keluar dari perkataan kita, yang keluar dari kelakuan kita, itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya kita menjadi satu, kita tinggal di dalam Dia. Yang ketiga, kita tinggal di dalam pekerjaannya. Artinya kita sehari-hari itu harus melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan jangan melakukan kerjaan kita sendiri, maunya kita sendiri. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, Injil Yohanes 4 ayat yang ke-34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, nah itu, sehingga dengan demikian kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita konsultasikan dengan Tuhan. Apakah saya bekerja ini Tuhan? Ini sesuai dengan maunya Tuhan. Ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu dari semuanya ini, kita tinggal di dalam Dia, hasilnya harus buah, hasilnya harus karakter Kristus. Yaitu tadi sudah banyak disebutkan, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22, ayat yang ke-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, bahkan hidup benar, hidup kudus. Dan ada satu hal yang penting, bagaimana kita tinggal di dalam Dia, itu saya akan baca dari Divine Life halaman 88. Sebentar saja saudara ya. Katakan di sini, Demos katakan, jangan mengira bisa tinggal di dalam Dia, kecuali jika Anda memberikannya waktu. Tidaklah cukup hanya dengan membaca firman Tuhan saja. Belajarlah untuk mengambil waktu setiap hari untuk menempatkan diri Anda ke dalam hubungan yang hidup dengan Yesus yang hidup. Karena waktunya, saya ingin hanya memberikan pelatihan untuk mengakhiri ini. Ini tentunya pelatihan ini, saudara, akan lebih sempurna apabila kita ada, tadi katakan oleh Pak Fidel, ada satu camp, kita bisa melatih. Bagaimana dikatakan kita bisa berjumpa, kita pada perjumpaan pribadi, memberikan waktu kepada Tuhan. Bukan hanya dengan kita membaca firman, tapi mutlak dikatakan kita harus mencari kehendak-Nya. Kita harus ada waktu setiap hari. Kita sediakan untuk perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu. Itu yang membuat roh kita itu akan menyala. Itu yang membuat kita lebih mengenal akan Tuhan. Saya berikan poinnya ya. Yang pertama, kita harus meng-set setiap hari janji pada Tuhan paling tidak 30 menit. Kita ada di bawah kaki Tuhan. Bukan terlalu banyak ngomong ya juga boleh saudara, untuk bisa berdoa untuk mencari apa yang kita katakan pada Tuhan. Tapi poinnya adalah mendengar apa yang Tuhan mau,
Sehingga dengan demikian dikatakan itulah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kita bisa mulai dengan pujian atau penyembahan. Kemudian kita tahu juga ketika kita mau ada di hadirat Tuhan, apalagi 30 menit, kadang-kadang ada yang 5 menit saja sudah merasa sudah tidak lagi bisa di hadirat Tuhan. Dan kadang-kadang pikiran ini kan sudah kemana-mana, saudara ya. Tidak bisa fokus. Nah, ini kita belajar. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5, katakan, aku tundukkan pikiranku kepada Kristus. Aku menawan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikutnya, bagi saudara-saudara yang berbahasa roh, bisa kita berdoa bahasa roh, sehingga dengan demikian kita bisa terhubung dengan Bapa di sorga melalui doa bahasa roh. Yang tidak berbahasa roh, yang belum berbahasa roh, bisa katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kemudian ketika kita sudah bisa fokus, kita berikan waktu berdiam diri untuk roh kita mendengar apa yang dia katakan. Mungkin kita tidak mendengar apa-apa. Mungkin kita juga diingatkan firman Tuhan yang memang sudah kita masukkan dalam pikiran kita. Kita baca, kita renungkan firman Tuhan setiap hari. Di situ Tuhan akan memberikan remanya. Yang kedua, kita tanya, Bapak, apa yang harus saya lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu? Di dalam waktu saya tenang itu, saya percaya Tuhan akan memberikan damai sejahteranya dan memberikan arahannya. Kemudian tanyakan juga kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, apa penilaian Bapa untuk saya saat ini? Apakah pikiran saya menyenangkan hatimu? Apakah perkataan saya menyenangkan hatimu? Kalau tidak, kita perbaiki. Itu membuat hubungan kita dengan Bapa, membuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu boleh makin manis, saudara. Kita bisa mendengar, mungkin kita tidak mendengar suara Tuhan pada waktu itu, tapi pada waktunya kita menghadapi sesuatu, itu hikmat itu keluar, saudara. Dan kita bisa lebih memahami perasaannya Tuhan. Sehingga akibatnya kita merasa begitu kenal, begitu dekat dengan Dia. Sehingga kita tidak gampang lagi takut. Kita tidak gampang curiga kepada Tuhan. Dan kita percaya akan firman-Nya. Lebih lagi, tidak ragu-ragu. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, saya percaya dan kita melatih itu yang saya alami. Dan sekarang sedang saya terus belajar. Pengurapan Tuhan itu makin kuat di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian perkataan kita boleh menjadi berkat, dan Tuhan mengatakan, engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Thank you Pak Bernard. Terima kasih semua teman-teman untuk pemateri kita, Pak Fidel, Pak Vincent, dan Pak Freddy, pesaksi kita. Terima kasih Pak Romulo, Pak Sanggam. Luar biasa hari ini teman-teman. Satu-satunya pohon yang apabila dipelihara akan menghasilkan buah lebih dari pohon apapun. Itu ditulis di dalam buku itu teman-teman. Dan satu-satunya pohon apabila tidak terpelihara, dia sama sekali tidak berguna. Bahkan dikatakan untuk membuat tusuk gigi pun nggak bisa. Dia bilang gitu di buku itu gitu teman-teman. Jadi telah jelas digambarkan kepada kita bahwa kita ini adalah carang-carangnya teman-teman. Kita adalah satu dengan pokok anggur. Terima kasih, mohon maaf waktu question and answer tidak ada. Kita akan pindahkan ke minggu depan teman-teman sekalian, karena memang buku ini sangat luar biasa. Dari ke 6 buku yang ditulis oleh Demos, ini yang paling tebal gitu teman-teman. Karena padat teman-teman sekalian. Tapi kita telah memiliki telinga seorang murid. Karena teman-teman, seperti yang selalu saya ingatkan bahwa Tuhan akan memunculkan satu adegan di masa kita, di season ini. Tapi bagaimana kita mengisinya kalau kita tidak dipersiapkan? Dan melalui SOTV ini teman-teman, sesungguh-sungguhnya kita sedang dipersiapkan untuk satu adegan, satu kali lagi membawa
dunia ini kepada Tuhan, yaitu Kristus, teman-teman. Dan itu adalah kita. Jadi teman-teman, ini sudah sesi yang ke-9. Kita ada 12 sesi. Minggu depan pada sesi yang 10 kita masih membahas buku Divine Life, dan sudah disampaikan tadi PR-nya oleh Ko Ayung bahwa coba masing-masing kita untuk mempraktekkan bagaimana buah roh itu hidup di dalam kita. Nanti di sesi yang ke-11 ada satu sesi lagi, kita akan undang John Keret bersama Pak Adam. Lalu di sesi ke-12 kita akan inaugurasi kepada teman-teman yang memenuhi minimum 10 pertemuan akan diberikan e-certificate, gitu ya teman-teman. Tapi bukan e-certificate-nya yang penting, tapi kesetiaan daripada setiap kita untuk sama-sama dipersiapkan untuk adegan yang Tuhan mau kerjakan di hari-hari ini, teman-teman. Lihat kiri kanan kita, lihat zaman yang ada, jangan bermain-main, teman-teman. Kita semua ini sudah tidak punya kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan kita seperti Pak Bernard bilang adalah untuk melakukan kehendak-Nya. Dan kehendak Tuhan jelas sekali kepada FGB MFI bahwa kita akan dipakai Tuhan di hari-hari terakhir, akan muncul satu pelayanan kaum awam yang akan menyapu seluruh muka bumi ini, teman-teman. Yang akan memberi kesempatan satu kali lagi kepada sebanyak-banyaknya orang untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya mau minta kepada Pak Tan Sri, apakah ada untuk menutup kita di dalam doa? Ko Ayung untuk tutup kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, hormat kami hanya kepadamu Tuhan. Untuk malam ini, Engkau telah memberkati kami semua, memberikan pencerahan, memberikan pewahyuan lewat 3 narasumber, baik Fidel, Pak Vincent, dan juga Freddy Kosasi. Dan juga kedua kesaksian Tuhan, Sanggam maupun juga Pak Romulo. Kami percaya Tuhan, biar kami semua malam hari ini punya kerinduan seperti yang Kau kehendaki, supaya kami tetap kepada pokok anggur yang benar itu, supaya kami terus boleh berbuah dan buahnya itu lebat, supaya kami juga diberikan keberanian untuk minta ya Tuhan. Dan Tuhan tolong beri kemampuan kepada kami semua untuk kami sungguh-sungguh hari-hari ini kami mengalami perubahan mindset kami, merubah suatu kebiasaan kami Tuhan. Yang dulu suka marah-marah sekarang sudah tidak, karena ada buah roh, yaitu roh kesabaran. Dan juga Tuhan, kami juga akan diberi oleh Tuhan, yaitu roh kelemah lembutan. Dan juga Tuhan kesetiaan lebih lagi, dan penguasaan diri, dan kebaikan, dan terutama kemurahan ya Tuhan. Dan Engkau terus Bapa penuhi kami lewat hari Jum ini, supaya kami minggu depan kami boleh semuanya boleh testimoni Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja selama seminggu ini, Roh Kudus yang memampukan untuk kami berbuah. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ko Ayung. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Ya, Pak John. terima kasih Pak John. The vision